pondasi lain. Kamu tahu nggak pondasinya Indonesia apa? Angkat Indonesia apa? Pondasinya Indonesia. Sebelum Indonesia itu terbentuk, apa dulu yang bentuk pondasinya? Dasarnya Indonesia itu apa? Pancasila. Ya? Pancasila. Ini loh pondasi kita, Pancasila. Kenapa dibentuk pondasi anak-anak? Kenapa? Siapa? Ya ini tadi nggak bisa nanti. Gimana nak? Gimana siapa namanya? Tadi dia. Ya, ini tadi yang bilang. Oh yang belakang. Gimana? Kemana? Biar tidak pecah belah. Betul. Gus, biar tidak terpecah belah anak-anak. Ini negara ini tidak bisa dipecah dari dalam, tidak bisa diserang dari luar. Syaratnya harus ada fondasi. Rumah, kalau kamu mau bentuk rumah, buat fondasi dulu. Ada nggak rumah bangun atapnya dulu? Ada, fondasi dulu. Kamu anak-anak, Pak, saya mau buat rumah Jawa. Berarti apa rumah Jawa? Joglo. Buat fondasi. Oh, dari lihat fondasinya itu mesti rumah Joglo ini. Pak, saya mau buat rumah ada Pak, rumah Minang. Ada Minang. Oh, berarti fondasinya kelihatan ini mau bukan rumah Joglo ini. Beda nggak fondasinya satu sama lain? Maka dari itu, salah satu hal yang kalian harus ketahui, fondasi itu apa? Membedakan negara kita pada negara lain. Salah satu hal yang paling kalian ketahui harus kalian ketahui, satu, sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Hanya di Indonesia fondasinya ada Tuhan di sini. Di Indonesia betul. Nah, dan dihargai semua apapun Tuhanmu. Jadi anak-anak, kalau kamu di depan rumah ya, Bapak pernah bilang, kalau kamu di depan rumah ada orang yang nyembah apapun di dalam, ada boneka di Indonesia Tuhanku, kalian nggak boleh marah, nggak boleh diusir dari Indonesia, tahu? Tapi kalau kamu tidak setuju karena agamamu berbeda, Mas, Pak D, boleh? Nggak boleh. Di Islam saya, aku punya agama Pak Le. Agamanya apa? Islam itu punya Rasul, bla bla bla. Beda lagi. Tapi selama dia punya Tuhan, boleh di Indonesia. Yang nggak boleh tidak bertuhan. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Alasannya kenapa nggak boleh di Indonesia harus bertuhan itu kenapa? Dulu anak-anak, sebelum Indonesia seperti ini, ada contoh kisah kasus ya. Orang di sawah kesambil gede, dia temannya tahu, wah, jangan-jangan itu Tuhan gede. Hari ini aku jangan-jangan Tuhan. Wah, itu Tuhan. Boleh nggak pikir kayak gitu? Kalau Islam nggak boleh. Tapi kalau dia manusia memberikan dirinya, ada yang lebih kuasa daripada dia, pasti dia tidak sombong. Maksudnya apa? Pasti dia tidak menyiksa orang lain. Itu kenapa harus punya Tuhan? Agar dia sadar bahwa ada yang lebih tinggi, ada yang lebih berkuasa daripada dia, agar tidak sombong. Bab 1, kedudukan dan fungsi Pancasila. Di sini ada tujuan pembelajaran anak-anak. Ngapain kita belajar hari ini? Apa tujuannya? Menganalisis kedudukan, fungsi dan arti penting Pancasila. Kamu harus bisa menganalisis seperti ini, anak-anak. Apakah benar kedudukan Pancasila ini seperti ini? Apakah fungsinya betul? Apakah arti pentingnya Pancasila seperti ini? Contohnya, jika kamu siapa namanya? Nugraha. Apa sih menganalisis ini? Ada yang tahu? Ya, gimana? Katakan apa ini? Ya, dia tahu? Tahu ini? Tahu? Menganalisis itu, kalau ada temanmu mencari tahu yang namanya nugraha, ada yang mencari tahu yang namanya nugraha dan dia sudah tahu dan dia teliti dan dia sudah yakin bahwa nugraha itu ganteng, gagah. Wah, siapapun yang bilang sebaliknya, no, saya sudah yakin karena sudah saya teliti dengan benar. Itu namanya analisis. Yang kedua, menyimpulkan. Kalian nanti habis pembelajaran ini bisa nggak menyimpulkan arti penting Pancasila seperti tadi? Oh, bertuhan. Oh, arti penting Pancasila itu selama pertama tidak membeda-bedakan agama. Yang selama itu Indonesia selama dia meyakini Pancasila boleh.
saling. Nah, itu sudah mengimplementasikan hormat kepada orang tua menyayangi anak atau anak yang lebih muda. Ini anak-anak lihat. Ada sidang BPU PKI pertama. Ada yang tahu singkatan BPU PKI? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ayo, ayo. Gak apa-apa. Ayo, mencoba. Badan. Betul, tepuk tangan. Bahasa Jepangnya? Bahasa Jepangnya? Yang tahu? Dokuritsu Jumi. Iya. Kosakai, saudara-saudara bangsa dan setanah air. Balikin ya, bahasa Jepangnya apa? Dokuritsu Kosakai. Pada 29 April 45 dibentuklah BPU PKI. Di sidang pertama itu, kenapa kok dibentuk BPU PKI? Siapa yang membentuk BPU PKI? Tahu nggak? Kekaisaran Jepang. Ini loh, Jepang memberi janji kemerdekaan. Kenapa Jepang memberi janji kemerdekaan? Salah satunya, Jepang itu musuhnya sekutu anak-anak. Sekutu itu ada Amerika, Perancis, Inggris. Jadi waktu itu Perang Dunia Kedua kan? Musuhnya banyak sekali. Sedangkan Jepang itu kecil banget dibandingkan banyak negara itu. Terus, wah ada ide pemimpin Jepang. Kalau gitu jajahan-jajahanku termasuk Indonesia. Jadi Jepang itu menguasai Asia Pasifik selama tahun 45 ini. Semua jajahan-jajahanku apa? Diiming-iming aja. Biar mau ikut perang melawan sekutu. Ya kita tinggal, Indonesia serang Amerika. Ini caranya ini. Ngiming-imingi, diiming-imingi, atau memberi janji kemerdekaan pada tanggal 29 April. Oh, Jepang benar-benar ingin memerdekakan kita, nggak kayak Belanda, orang-orang kita. Tapi nggak kalah ide para pendiri kita, pendiri bangsa, pendiri negara kita. Apa? Mumpung kayak gini, sekalian aja kita buat yang namanya fondasi negara, yang namanya Pancasila. Dibentuklah panitia 8. Kurangnya keterwakilan tokoh kebangsaan ditambah lagi menjadi 9 dan membentuk Piagam Jakarta. Ada yang tahu nama lain Piagam Jakarta? Katakan. Katakan. Piagam Piagam ingat ya. Ini yang kedua. Jadi di BPU pertama ini buntu. Dilanjut pada sidang BPU kedua, malah para pendiri bangsa nggak bahas bahasa negara, malah malah membahas bentuk negara. Akhirnya di sidang BPU PKI kedua ini belum selesai. Dilanjut pada sidang PPKI. Ada yang tahu panjangannya? Pintar sekali. Siapa namamu, Dok? Safa. Tepuk tangan. Safa. Bahasa Jepangnya apa, Dok? Ada yang tahu? Betul. Siapa nih? Anugerah. Nugraha. Oke. Bapak Ibu. Ya, 18 Agustus. Terus di dalam ini dihapuskannya 7 kata dasar kita di sila pertama. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kenapa dihapuskan? Tokoh-tokoh kita, para pendiri bangsa bagian timur tidak setuju. Yang mayoritas dari di sana itu non-Muslim. Kita ini mau bentuk negara apa? Islam, Konghucu, Nasrani, atau Yahudi atau apa? Oh, hanya satu ketuhanan yang Maha Esa, bukan Islam. Bapak kasih tahu tadi, siapapun dari kalian yang tidak setuju agama apapun, itu pribadi kalian. Pak, saya itu Islam. Wow, oke. Menurut saya kalau gini. Itu pribadimu. Tapi kalau kamu membawa massa 100 orang, ayo hancurkan gereja A, ayo hancurkan gereja B, atau sebaliknya, hancurkan masjid A, wajib hukum pidana. Karena mengganggu keutuhan negara kita. Sila pertama bersama-sama. Lambangnya apa?
whatever kemarin Bapak bahas. Oke, lanjut. Anak-anak, lihat ini. Jadi sebelum kita itu benar-benar merdeka, terdapat kekosongan kekuasaan, status quo di negara kita ini. Ngapain? Belanda yang pertama jadi Belanda yang awalnya menjajah kita diserang Jerman Nazi. Jepang diserang pakai bom atom oleh sekutu. Apa sih bom atom itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketuanya siapa? Ini doa. Islam semua ya? Ya. Kita baca surat Al-Ikhlas satu kali. Ayo Pak. Dimulai.
menjadi seekor hiu yang kemungkinan anggap saja ini bisa matematika, tapi belum tentu dia bisa bahasa Indonesia. Alias apa? Sepandai-pandai hiu di laut, makannya hebat, mencari sebuah jadi penguasa di lautan. Coba ditaruh di sini atau di sini, mati ya? Mati. Itu tujuan peringkat kelas ini. Tahu ya? Peringkat kelas 12 kenapa? Ada berbagai macam pelajaran yang ada di sekolah itu. Supaya salah satu nggak apa-apa, semuanya lebih baik. Lebih dari satu sangat luar biasa. Contohnya ini, macam betul. Kalau ini di laut pintar, kalau ini di darat menjadi seorang raja. Kalau yang ini pintar manjat, tapi kalau yang ini benar-benar ada. Bisa menjadi raja, bisa manjat, bisa lari kecil, banyak ini. Kamu tahu nggak kalau singa laki-laki itu kalau sudah tua atau segini ukuran begitu supaya hidup? Ya, yang cari makan itu singa perempuan. Maksudnya apa? Kalau kamu bisanya bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi, kayak macam itu ini luar biasa. Pak, saya cuma bisa PPKN. Hebat. Sama hebatnya. Maka dari itu peringatan dihapus. Harus semangat memotivasi dirimu cari yang kamu suka di sini. Tahu? Olahraga boleh, seni budaya boleh, bahasa Indonesia boleh. Nikmati itu. Lanjut. Anak-anak, kamu tahu nggak? Pasti nggak tahu kan? Seberapa luaskah Indonesia ini? Seberapa luas? Salah. Ini posisi normal di peta kalian anak-anak. Jadi kalau kamu buka Google Maps di Indonesia itu segini. Nanti di rumah buka YouTube-nya, ketik aja peta Indonesia, luas Indonesia secara utuh yang asli. Ini Indonesia yang jadi ini anak-anak. Kenapa kok di sini itu kecil banget? Ini yang aslinya. Semua peta yang ada di Indonesia, peta di dunia ini, di global kalian, di atlas kalian dimanapun, semua wilayah yang di garis khatulistiwa dikecilkan, tahu? Jadi ukurannya mau yang gede, besar, kalau di garis khatulistiwa dikecilkan. Kita ini garis khatulistiwa. Tapi kalau Indonesia ini ditaruh di sini, ditarik asli, ditarik ke Eropa, ini lihat. Perancis tertutup, Spanyol tertutup, Jerman tertutup, Rumania, seluruh Eropa tertutup anak-anak. Luas gak? Sangat luas kan? Kalian tahu gak? Rumah sebesar ini sebelum dibentuk rumah kira-kira benar-benar tersisa sampai meninggal. Trauma, pola, trauma sangat besar. 3 bulan. Asalnya sampai ujung. Satu kota ini. Itu polisi nangkapi penjahat itu. Ya. Ada beberapa terdakwa kasus pembunuhan. Kalian tahu? Diwawancara itu jawabannya apa? Bahkan dia itu nggak mampu. Yang belakang sendiri itu siapa namanya? Dimas. Apa ini? Kamu, Dimas. Dengarkan Bapak. Ada beberapa orang diwawancarai, dia habis membunuh orang. Bahkan dia itu setiap hari mau lihat ini aja, ngerem, nggak mampu. Apalagi tidur, terbayang-bayang pembunuhan dia. Kalian tahu yang itu kasus mutilasi itu bukan manusia lagi, ya. Itu sangat kejam dan sangat tidak manusiawi. Dan ikut-ikut seperti ini. Kita bikin dulu. Oke. Sekarang buat terakhir, masih semangat? Lumayan, biasanya emang semangat? Gak semangat? Ngantuk. Ini semangat ngantuk gak? Iya.
Tahu lagunya? Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke? Lihat Bapak. Syaratnya harus lihat Bapak. Syaratnya. Bersama-sama dulu. Tangan ke depan. Nyanyi bareng. Nyanyi mulutnya harus dibuka. 1, 2, 3. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Dengarkan, wajib melihat Bapak, wajib menyanyi. Oke? Sekarang peraturan yang Bapak tambah. Topi dihilangkan. Kata-kata topi dihilangkan. Tahu? Maksudnya tahu ya? Oke? Hitungan 3 kita mulai. Siapa yang salah? Pimpin di depan. Dibuka semua maskernya. Maskernya dibuka dulu. Jadi ketoknya dulu deh. Kenapa? Sakit? Ayo. Dikit aja, sebentar aja. Dibuka dulu maskernya. Sebentar aja. Siap, tangan ke depan semua. 1, 2, 3. Saya bundar. Bundar. Coba nih, coba. Ayo maju. Siapa? Dengar nggak? Ada yang topi. Ayo maju dulu. Yang mana? Ini apa ini? Ayo. Dan ini mau apa gimana? Apa? Iya. Yo. Lihat temanmu ya. Pimpin ya, temanmu ya. Stop. Ayo semua Bapak. Sekarang peraturannya bulat dan topi dihilangkan. Kamu awasi siapa yang salah. Kamu suruh berani kamu. Paham? Kamu diam. Kamu lihat temanmu yang salah. Oke? Ya, diam aja. Lihat temanmu yang salah. Oke? 1, 2, 3. Topi Kita ulang saudara-saudara. Kita ulang. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Saya dikembalikan. Salah. Jadi topi tetap bulat yang dibulatkan. Oke? Siap? 1, 2, 3. Topi. Tepuk tangan untuk kita semua. Kamu hukumannya berat. Nah, lagi. Bisa menjelaskan? Wah, ya udah kembali ke Mbak Bisa. Ya, SBK-nya sudah lanjut ke lab. Kembali ke laptop. B. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, identitas atau jati diri. Jelas kamu tadi buat fondasi, mau buat rumah Jawa, Padang atau apa? Jelas kan fondasinya beda-beda. Ini jelas membedakan kita dengan negara-negara lain. Contohnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu lambang
identitas. Oh, kalian kalau mau lihat apa yang seperti apa, langsung aja dasarnya kayak apa, lihat aja. Jadi ini memiliki identitas sendiri, mengatasi pertentangan dan ketegangan sosial. Seperti Rama atau siapa tadi yang bilang ya? Anu Pak, agar tidak ada perpecahan. Iya, memang. Kalau nggak ada Pancasila, Islam dan agama-agama yang saling berseteru, ya nggak? Kalian di Indonesia bebas mau ke masjid maupun gereja, maksudnya agamanya masing-masing. Di sini hanya di Indonesia ini yang kayak gitu. Maksudnya apa? Ini loh, kamu ke Vatikan ya habis kan? Soalnya jika di Vatikan di tengah-tengah gereja besar sedunia itu, Akbar. Diusung langsung bodongnya tertinggi, hilang kan? Kalian Suriah yang teman-teman rasain hilang juga, nggak boleh. Islam, habis semua. Indonesia. Ini yang C, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan jelas. Yang kedua itu mengembangkan sikap tidak semena-mena. Sila kedua Pancasila yang tadi, perempuan laki-laki sama, tahu? Nggak bisa. Meskipun nanti pada implementasi lebih jauh lagi beda. Contohnya apa? Ya tetap istri dan suami beda, ya kan? Meskipun hakikatnya sama. Terus ini ada mengembangkan persatuan Indonesia, sila ketiga. Musyawarah mufakat. Kalau ada kejadian di kelas apapun itu, musyawarah mufakat. Kayak ini kasus tadi bullying ini tadi. Selesaikan ketuanya siapa? Kamu wajib apa? Tindakan untuk para pembuli. Kamu ketua kelas, gak apa-apa, ajak semua. Kayak kamu Rama, kayaknya kamu tokoh penting di sini. Ya kan? Kamu di musyawarah mufakat. Ketua kelas wajib. Bendahara siapa? Kenal. Kamu membantu ketua kelas juga. Sekretaris. Bendahara tadi. Ya. Ini dua. Pembantu. Kamu sebagai tokoh yang dituakan. Kan ada di masyarakat tokoh yang dituakan kan? Kamu dituakan oleh Rama. Bantu teman ketua kamu dibantu. Jangan malah buat ganggu ya. Dibantu. Kayak bully ganggu. Bapak 2 bulan sekarang di sini. Siapapun yang bully Rama pertama kali harus lapor ke Bapak. Tahu? Kamu yang wajib pertama kali. Tapi kalau kamu malah yang menjadi pembuli, wah habis ya. Tahu? Oke? Ini nanti ada kasus Pak, tadi ada di mulai saat ini selesaikan dengan musyawarah mufakat. Kalau tidak bisa lapor ke Bapak. Tahu? Selanjutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang jelas, apapun pertikaiannya yang penting adil, ya. Padi dan kapas. Padi itu apa? Sumber makanan kita, nasi. Kapas itu apa? Pakaian, sandang kita. Setidaknya kamu tuh memiliki pakaian untuk menutupi auratmu dan makan biar kamu tetap hidup, ya kan? Makanya ada sandang dan pangan. Kenapa sandang dulu? Kamu menutupi dulu tubuhmu, baru makan. Di rumah kayak gitu ya? Nggak boleh. Nggak pakaian makan. Ya, harus pakaian dulu baru makan, oke? Lanjut. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di lingkungan keluarga, Bapak udah jelaskan kan? Di lingkungan keluarga seperti apa? Orang tua kalian, bagaimana? Ada yang tidak jelaskan? Bapak kan sudah menjelaskan ini. Gimana di lingkungan keluarga? Angkat tangan yang bisa. Contoh
Biasanya yang ganggu dia apa kamu? Iya. Tenang. Kamu diganggu apa enggak? Lumayan. Tapi kamu kakaknya harus ngomong ya. Itu lingkungan keluarga. Sama orang tua yang hormat. Kalau bisa kita dijawab bahasa kromo. Bahasa keramaiannya kita apa? Angkat tangan. Iya. Apa? Apa enggak? Kasau. Iya. Kasur. Kasur ya. Di lingkungan sekolah jelas kalian saling menghormati temannya, menyayangi temannya. Apa Le? Hah? Sopan satu sama guru seperti apa contohnya Le? Ramah apa? Nggak berubah. Ada yang lagi hormat sopan satu sama guru. Saling menjawabi. Hah? Saling menjawabi. Tuh, saling ketika ketemu tugas dikerjakan. Ya. Menyapa guru. Menyapa guru betul. Bapak sangat salut pada kalian. Ini sekolah sudah luar biasa. Kenapa? Ada guru lewat? Kalau enggak, si Pak Guru top. Kalian memiliki adab ilmu akan menyertai diri. Oke? Adabmu dulu, manusiamu dulu, baru otakmu. Kamu akan menjadi orang yang berguna. Pasti. Mulia. Ini silahkan berkelompok. Ini satu pasang. Mau nggak? Ini dibentuk gimana? Kalian bentuk sendiri atau bapak yang bentuk? Bapak bentuk. Ya. Ya. Ini hadapan belakang depan. Ini belakang depan. Ini belakang depan. Kamu doa harus. Dah, nanti ketua kelas yang akan menyelesaikan ya. Ketua kelas yang berikutnya aku. Ya, bantu temanmu. Ini satu bangku, satu bangku, satu bangku. Ini satu depan. Ledok. Nanti kumpulkan ke bapak. Nomor absennya aja. Kelompok 1. Nomor absen 5, nomor absen 6, nomor absen 10. Tahu maksudnya? Kumpulkan ke bapak hari ini ya. Nomor absennya aja. Di sini analisislah beberapa peristiwa dikerjakan kelompok. Ini ada apa? Tahu? Ada yang tahu apa yang terjadi di absen itu? Gimana dok? Yang satu sama? Hai, imam cowok, cewek. Yang imam cewek. Selanjutnya diubah-ubah. Yang imam cewek. Yang imam cewek. Lagi? Adanya salah. Ada. Adanya salah. Oke. Angkat tangan. Kaki. Lagunya Yahudi. Lagunya Yahudi. Oke. Berarti kamu sudah tahu kan? Setidaknya di sini. Ini yang pertama di TV One. Mantan wali santri belak-belakan soal ritual nyeleneh Al Zaitun. Pemkab Indramayu segel Asep Panji Gumilang. Terus di sini ada yang kedua, ini guys, kenapa Bapak sangat menyayangkan Duli? Bapak gila kalau pakai Duli. Kenapa? Ini loh, lihat. Guys, LGBT di Klaten SMP SMA loh memberikan loh 418 anak suka sama jenisnya. Pertama, alasan pertama rata-rata korbannya adalah korban bully lawan jenisnya yang gak suka sama lawan jenisnya. Kayak ini kalian tadi, jangan kamu, jangan bully-bully. Ya, Bapak sayang banget sama kalian loh. Orang-orang yang tertangkap ini emang mereka bersalah. Rata-rata korban disiksa oleh lawan jenis, korban di rumah ada orang tuanya gak harmonis. Maka dari itu kita akan membangunnya di sekolah ini. Tahu? Jangan bercanda banyak. Enggak harus menyakiti, oke? Ini yang kedua. Yang ketiga ini. Penuh haru. MBS apa itu panjangnya? Klaten Wisuda 19 santri penghafal Al-Quran. Habis Al-Quran mulai ujian masuk SMP negeri. Nah, Bapak kasih tahu. Lihat ini ya, anak. Kamu pasti bisa. Bapak yakin kamu pasti bisa. Kemudian ada juga informasi membanggakan yang datang dari tim seni SMP Krista Gracia Klaten yang berhasil menjuarai festival seni tingkat dunia bertajuk International Contest and Festival of Arts Grand Online Eurofest 2021.
Tim seni yang beranggotakan 5 orang siswa ini menjadi juara setelah mengalahkan belasan tim seni dari negara lain. Kalian bisa? Bangga nggak? Apa Pak? Bangga itu ketika berantem sama teman menangan aku. Apanya? Ini kelihatan nggak? Mereka sampai tua pasti bangga. Nyeritain kepada anak cucu. Apa temanmu yang berantem kayak gitu? Bangga nggak dia? Malu. Oh, seusia bapak ini malu. Teman-teman bapak yang kayak gitu dulu malu. Pasti itu. Teman-temannya malu. Oh ya, aku nggak juga kayak gitu sih. Ya, juga pemirsa tahan pengumuman dan beberapa tampilan dari tim seni SMP Krista Gracia Klaten yang berhasil menjuarai festival seni tingkat internasional. Menampilkan pertandingan seni karawitan, kedalangan dan benda tari tradisional, penampilan tim seni SMP Krista Gracia bertajuk Haji Saka ini berhasil merebut First Place 2 International Contest and Festival of Arts Grand Online Fest 2021. Secara teknis, materi festival ini dikirim melalui online dengan durasi maksimal 7 menit. Ini yang satu internasional ya. Ini lihat di Klaten, Jawa Tengah sebagai bentuk kepedulian pencegahan COVID-19, keduanya mengajak para pelajar untuk rajin mencuci tangan dan menciptakan keran air tanpa sentuh. Dua siswa SMPN 2 di Klaten, Jawa Tengah membuat keran air tanpa sentuh. Tujuannya sederhana, untuk mengurangi risiko penularan virus corona. Febria Abidimas Wijayaka dan Nathanael Hazel Christian adalah dua siswa yang membuat keran tanpa sentuh tersebut. Keduanya kini duduk di kelas 8 dan kelas 7. kelas 8. Bagaimana? Tanpa disangka hasilnya sangat memuaskan. 4 buah keran tanpa sentuh kini terpasang di lingkungan sekolah SMPN 2 Klaten, Jawa Tengah. Selain mengurangi risiko penularan COVID-19, keran ini juga diklaim dapat menghemat aliran air. Kenal loh? Kenal? Itu tadi paparannya. Gak hanya yang aneh-aneh bapak lakukan, semuanya berhasil. Ini ya, silakan yang berkelompok tadi, tugasnya ini. Yang pertama, penting atau tidak? 3 informasi tersebut jelaskan. Penting nggak bagi kalian? Penting nggak? Bapak kasih tahu ini menurut kamu sesuatu yang baru atau biasa Pak? Gimana? Baru ya? Ada itu kita bahas, kita bahas, ada samping bapak kita. Ini ketiga-tiganya kalian teliti. Yang kedua,
dilanggar. Tahu maksudnya? Kayak Bapak kasih contoh LGBT. Mereka mengatakan, Pak, kami itu katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena harusnya diakui. Benarkah begitu? Melanggar pasal pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ada nggak Tuhan yang memperbolehkan itu? Nggak ada. Dan itu nggak boleh. Oke? Ngerti ya? Yang ketiga, tahu infografis? Tahu nggak infografis itu apa? Tahu ya? Ya. Buatlah infografis dari salah satu buatlah infografis dari salah satu infografis tersebut. Pilih salah satu. Bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang itu. Tahu? Pada Al-Zaitun. Buatlah infografis Al-Zaitun itu apa? Bentuknya gimana? Terus apa sih pasal referensinya? Ternyata begini tadi ada yang bisa tadi katanya perannya berubah-ubah, adanya berubah-ubah. Itu diisi. Tahu ya? Nanti namanya muncul ke Bapak. Nama aksen aja. Pokoknya, oke? Kesimpulannya, alhamdulillah. Ada yang bisa menjelaskan itu Bapak? Bentar, kamu tadi belajar kayak gini. Ingat apa enggak? Oh, dapat 10 Pak. Aku jelas tidak bisa Pak, tapi paham. Gitu enggak? Ada yang bisa, Pak aku paham tapi sudah bisa menjelaskan, ada enggak? Kesimpulannya, ternyata negara seluas Indonesia ini memiliki fondasi yang luar biasa dari para pendiri tokoh bangsa kita. Dengan cara apa membentuknya? Dengan cara musyawarah mufakat. Bagaimana cara musyawarah mufakat itu? Jelas kita sudah mengerti bahwa semuanya harus menganggap hormat. Jadi si A bilang gini, si B nggak boleh kamu meremehkan, harus saling hormati. Selalu menghormati, terus dibentuk siapa yang paling banyak itulah yang dipilih. Oke? Itu cara musyawarah mufakat. Terus apalagi? Ternyata mengimplementasikannya di Indonesia ini sudah menjadi jati diri kita sendiri. Siapa yang nggak bisa musyawarah mufakat di Indonesia ini? Ada nggak? Kira-kira ada nggak? Ada kan? Enggak kan? Di anak SD bisa nggak musyawarah? Bisa, masa nggak bisa? Pilih soto ya, pilih soto. Belum sendiri, belum soto. Kan pilih-pilih sudah. Terus sejak SD mungkin nggak kalian membedakan laki-laki perempuan? Kamu perempuan nggak boleh keluar rumah. Ada nggak kayak gitu? Sama. Ini jadi diri kita luar biasa. Indonesia Pancasila. Itu kesimpulannya. Tugasnya tadi ya. Ini teksnya ini ditulis ya. Al-Zaitun. Terus sendiri salah satunya apa? Habis Quran. Thank you. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kamu dah belum? Oh iya, silakan. Ada yang mau tanya? Penugasan terkait penugasan juga nggak apa-apa ya? Gimana Mbak? Satu kelompok belum? Enggak, ini kan? Ini harus kamu tulis loh di kertas, terus kamu buat infografis. Yang ini infografis sendiri infografis. Nah ini kertas munculkan ke Bapak. Dan yang ini nggak harus sekarang, besok pertemuan selanjutnya. Oke? Yang ini, terus ini nanti kita presentasi pertemuan selanjutnya. Sebelum tanya Pak. Ya? Itu satu kelompok satu apa semuanya? Nulisnya. Satu aja. Baik, tanya lagi. Ya, paham ya? Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa Hafaratul Majlis. Tahu doanya? Subhanallah.